Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM C1F1220013. Saya akan menceritakan dua kisah yang menginspiratif teman-teman. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pembinaan minat baca. Oke, langsung saja pada cerita. Cerita yang pertama saya mengambil judul The Green Man and the Toucan Man. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang pria buta yang selalu duduk di sudut jalan dengan sebuah topi di sampingnya untuk mengumpulkan uang. Di tubuhnya terdapat papan bertuliskan, "Tolong bantu saya." Banyak orang lewat, tetapi hanya sedikit yang memberi. Suatu hari, dua pria lewat dan melihat pria buta itu. Pria pertama merasa kasihan, tetapi tidak memberikan uang. Pria kedua merasa tergerak untuk membantu. Dia mengambil papan tulis pria buta dan mengubah kalimatnya menjadi lebih posesif. Setelah itu dia meletakkan papan di depan pria buta dan pergi. Ketika pria itu mendengar suara orang-orang yang lewat dan melihat mereka mulai memberi lebih banyak uang, dia merasa bingung. Akhirnya dia bertanya kepada seseorang pejalan kaki yang berhenti. Pejalan kaki itu menjelaskan bahwa papan yang baru telah membuat orang lebih tersentuh. Pria buta merasa sangat bersyukur dan berdoa untuk pria yang telah membantunya. Dalam waktu singkat, dia dapat mengumpulkan lebih banyak uang daripada sebelumnya hanya karena perubahan kecil yang dibuat oleh orang lain. Perencanaan storytelling dari kisah cerita yang pertama yaitu tema kekuatan kata-kata dan perubahan perspektif. Audiens remaja dan dewasa muda, komunitas yang peduli dengan isu sosial. Pesan utama, tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang secara signifikan. Kata-kata dapat dipengaruhi pandangan dan tindakan orang lain. Struktur cerita, pendahuluan, perkenalan tentang pria buta dan kehidupannya sehari-hari. Deskripsi lingkungan dan suasana kota. Titik konflik, pria buta merasa putus asa karena minimnya sumbangan dari orang-orang yang lewat. Kemudian klimaks, momen ketika pria kedua mengambil papan tulisan dan mengubahnya. Kemudian resolusi, bagaimana perubahan kecil itu membawa dampak besar dan bagaimana pria buta mulai mendapatkan lebih banyak bantuan. Menutup, refleksi pria buta tentang kekuatan kebaikan dan harapan. Kemudian yang keenam, media. Cerita ini bisa disampaikan melalui tulisan, presentasi, atau video pendek. Dengan rencana ini, Anda dapat menyampaikan cerita dengan cara yang menyentuh dan menginspirasi audiens Anda. Oke, lanjut pada cerita yang kedua, The Starfish Story. Di sebuah pantai yang luas, ada ribuan bintang laut yang terdampar di pasir. Seorang anak kecil berjalan di sepanjang pantai dan melihat bintang laut itu mulai mengambil satu persatu dan melemparkannya kembali ke laut. Kemudian seorang pria dewasa melihat anak itu dan berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Ada terlalu banyak bintang laut di sini. Apa yang kamu lakukan tidak akan membuat perbedaan?" Anak kecil itu mengambil satu bintang laut, melemparkannya kembali ke laut dan menjawab, "Itu membuat perbedaan bagi bintang laut ini." Sumber cerita ini sering digunakan sebagai tabel dalam berbagai buku motivasi dan pengembangan diri. Salah satu dalam buku The Star Tower oleh Lauren Aisley. Oke, lanjut di perencanaan storytelling pada cerita kedua. Yang pertama, tema, pentingnya tindakan kecil dan dampaknya meskipun tampak tidak signifikan. Yang kedua, audiens,
semua usia, terutama anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, pesan utama. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak besar pada kehidupan orang lain. Yang keempat, struktur cerita. Pertama, pendahuluan, perkenalan tentang pantai yang penuh dengan bintang laut, menciptakan gambaran tentang keindahan dan kesedihan situasi tersebut. Kemudian titik konfliknya, anak kecil merasa tersentuh melihat bintang laut yang terdampar dan berusaha membantu. Sementara pria dewasa meragukan tindakannya. Kemudian klimaks, dialog antara anak kecil dan pria dewasa, di mana anak kecil membuktikan bahwa suatu tindakan kecil dapat membawa perubahan. Terus resolusi, melihat anak kecil yang terus berusaha, pria dewasa mulai menyadari nilai dan tindakan anak itu. Kemudian yang terakhir, penutup, penyampaian bahwa semua orang dapat membuat perbedaan jika berani mengambil langkah kecil. Yang kelima, gaya penyampaian, menggunakan narasi sederhana namun kuat dan penekanan pada emosi dan hubungan antar karakter. Mungkin menggunakan ilustrasi atau gambar bintang laut untuk visualisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.